Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Lumelia Astari, mahasiswi Universitas Pendidikan Gadesa yang sedang melakukan kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring di Desa Penarukan. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai pentingnya pemasaran via media sosial untuk UMKM khususnya usaha rumahan di Desa Penarukan. Nah, permasalahan yang timbul dari adanya pandemi COVID-19 yang terjadi secara global tentunya menyerang berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi tentunya mempengaruhi perekonomian dari sisi permintaan dan penawarannya. Nah, dilihat dari sisi permintaannya, konsumen akan kurang percaya atau mengurangi kepercayaan konsumen terhadap suatu produk. Apakah produk tersebut dibuat secara higienis atau tidak? Selanjutnya dari sisi penawaran, produsen atau pelaku usaha akan mengurangi bahan baku dan tenaga kerja yang sedang sakit untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Nah, dari sektor ekonomi tersebut, sektor yang paling terdampak dari adanya pandemi seperti saat ini yaitu dilihat dari UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Atau dalam hal ini kita kaitkan dengan usaha rumahan itu sendiri. Nah, UMKM ataupun usaha rumahan ini dinilai akan sangat rentan untuk tutup ataupun bangkrut dalam keadaan seperti saat ini karena dinilai kurang mengetahui tentang teknologi dan kurang memahami bagaimana sih strategi yang baik dalam menghadapi masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang tentunya membatasi gerak masyarakat dan membatasi gerak dari operasi dari usaha dari UMKM itu sendiri. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh UMKM ataupun usaha rumahan dalam kondisi pandemi seperti saat ini? Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pelaku usaha dapat menyesuaikan dirinya. Jika dilihat dalam keadaan normal, para pelaku usaha dapat menjual produknya dengan lebih mudah, di mana ia dapat menyewa atau mendirikan sebuah ruko untuk menjual produknya dan konsumen bisa datang ke tempat tersebut. Namun di keadaan pandemi seperti saat ini, kegiatan tersebut atau penjualan secara konvensional tersebut tidak dapat dilakukan karena adanya pembatasan-pembatasan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, dalam keadaan pandemi seperti saat ini, para pelaku usaha dapat menyesuaikan dirinya dengan cara menjual produk ataupun menawarkan jasanya dengan menggunakan media online. Selain itu, para pelaku usaha juga dapat melakukan perbaikan atas pelayanan, kualitas produk ataupun jasa yang ia miliki. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha dalam menyesuaikan diri dengan menggunakan media online ini yaitu yang pertama, membuka toko online atau menjual produk atau jasanya melalui e-commerce. E-commerce sendiri merupakan situs penjualan, pembelian, dan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Nah, selain itu, para pelaku usaha juga dituntut untuk menawarkan secara terus-menerus produk yang dimilikinya melalui digital marketing. Nah, digital marketing itu merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan sosial media maupun perangkat digital lainnya. Dengan menggunakan digital marketing membantu perusahaan ataupun pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan produk ataupun jasanya dan mampu memperluas pasar dan menarik konsumen baru yang sebelumnya tertutup akan atau terbatasi oleh adanya jarak, waktu maupun cara berkomunikasi. Nah, beberapa peneliti juga menyebutkan bahwa kedua cara tersebut efektif dan memberikan dampak yang positif bagi pemasaran di masa pandemi seperti saat ini. Manfaat apa saja sih yang didapat oleh pelaku usaha dalam melakukan pemasaran via media sosial ini? Nah, di sini ada banyak sekali manfaat. Yang saya sebutkan ada 4, yaitu yang pertama ada media promosi produk.
Media promosi produk dengan media sosial, para pelaku usaha dapat menggunakan media promosi produk sebagai sarana melakukan promosi atau pemasaran. Nah, jika dibandingkan secara konvensional, para pelaku usaha akan menggunakan biaya yang lebih besar jika melakukan promosi dengan menggunakan misalnya dengan menggunakan surat kabar atau iklan di televisi ataupun iklan di radio. Nah, jika kita menggunakan media sosial, kita hanya membutuhkan paket internet untuk mempromosikan produk kita atau jasa kita dengan sebanyak-banyaknya, bahkan diketahui oleh lebih banyak orang. Nah, yang kedua, sarana membangun komunikasi dengan pelanggan. Selain bisa mempromosikan sebagai media promosi produk, media sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana membangun komunikasi dengan pelanggan. Nah, hal ini bisa kita lihat dengan cara misalkan jika kita memposting atau mengupload sesuatu ke dalam media sosial mengenai produk kita, para konsumen dapat bertanya langsung kepada kita melalui komentarnya tersebut di postingan kita. Nah, kita bisa membalas pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar ataupun di direct message. Hal itu merupakan salah satu manfaat ataupun cara kita untuk membangun komunikasi dengan pelanggan, sehingga terjalin komunikasi yang baik dan pelanggan dapat lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Nah, yang ketiga, berbagi informasi umum terkait dengan bisnis atau usaha. Nah, seringkali jika kita mempromosikan produk yang kita ingin jual, itu selalu saja kita memposting produk-produk yang kita buat. Nah, hal itu memang tidak salah, namun akan lebih baik jika kita menarik minat konsumen dengan cara memberikan suatu informasi yang sangat umum yang ada kaitannya dengan produk yang kita buat. Misalkan kita membuat suatu usaha jamu, kita dapat memberikan manfaat pengetahuan umum mengenai apa sih manfaat dari jamu kunyit itu kayak gimana, seperti apa. Terus manfaat untuk tanaman untuk jamu ini seperti apa. Nah, jika hal tersebut dapat menarik minat dari konsumen, maka konsumen akan lebih mudah untuk masuk ke dalam media sosial kita dan melihat produk yang telah kita jual. Yang keempat, menjaring konsumen atau target pasar baru. Nah, tentunya dengan menggunakan media sosial yang sangat banyak digunakan oleh konsumen, karena setiap orang pastinya memiliki media sosial dan sering berinteraksi dengan menggunakan media sosial di masa pandemi seperti saat ini, maka kita dapat dengan mudah mempromosikan dan memasarkan produk kita dengan menggunakan media sosial. Misalkan jika kita memasarkannya di media sosial, tidak jarang bahwa kita akan mendapat konsumen-konsumen baru untuk mengetahui dan menginginkan produk yang kita jual, dan itu akan menjaring pasar baru dan target baru untuk pemasaran kita. Nah, selanjutnya mulai macam-macam digital marketing yang dapat kita gunakan. Sebetulnya sangat banyak macam-macam digital marketing media sosial yang dapat kita gunakan untuk media pemasaran. Namun di sini saya rangkum menjadi 4 media pemasaran yang paling sering digunakan dengan 4 kriteria yang berbeda. Yang pertama tentu saja ada Facebook. Nah, Facebook sendiri merupakan media sosial yang paling powerful, di mana sampai saat ini banyak sekali orang yang menggunakan Facebook, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Nah, dengan menggunakan media Facebook, kita dapat mempromosikan dan menjual barang kita itu kan lebih mudah dan akan lebih banyak dikenal oleh orang-orang dengan berbagai kalangan dan profesi. Nah, dengan menggunakan Facebook kita dapat mengupload atau mengunggah konten berupa teks, gambar, video, dan link. Jadi bagi usaha yang berkaitan dengan hal tersebut, misalkan bisa menampilkan gambar ataupun videonya, dapat menggunakan media sosial Facebook. Dengan besarnya jumlah
jumlah pengguna Facebook, maka akan sangat besar pula peluang pebisnis untuk mendatangkan pembeli. Selain yang kedua yaitu ada Twitter, media sosial Twitter. Bagi sebuah bisnis, peranan media sosial Twitter lebih cocok digunakan untuk membagikan informasi terkini, update, pertanyaan, polling, dan opini kepada customer. Nah, bagi usaha-usaha yang berkaitan dengan pemberitaan dan lebih dominan menggunakan teks, akan lebih baik jika menggunakan Twitter, karena dengan Twitter para pengusaha dapat terhubung dengan customer secara cepat. Jadi apabila misalnya usaha Anda berbentuk platform, Anda sudah memiliki platform berita misalnya, yang ingin membagikan informasi secara cepat kepada pembaca, Twitter adalah sosial media yang paling tepat. Nah, yang ketiga ada Instagram. Jika bisnis Anda memerlukan sosial media yang banyak menggunakan konten gambar dan video, maka Instagramlah media sosial yang paling tepat. Selain untuk mewujudkan kegiatan memposting suatu gambar ataupun video, Instagram juga memiliki fitur yang menarik, yaitu fitur Instastory. Jadi salah satu fitur keren yang paling yang berada di Instagram yang bisa kita coba untuk modal mempromosikan produk ataupun jasa kita dapat menggunakan fitur Instastory yang berdurasi 60 detik dan memiliki spesialisasi pada konten gambar. Nah, dengan menggunakan Instagram banyak sekali cara yang dapat kita gunakan. Misalkan kita mengupload atau mengunggah suatu produk yang kita buat, kita dapat mencantumkan caption atau penjelasan dari produk tersebut secara lebih menarik dan secara lebih kreatif. Jadi konsumen akan lebih mudah untuk dan lebih tertarik untuk membeli untuk membeli produk yang kita jual. Selain itu, kita bisa menjelaskan ataupun menarik secara singkat apa sih produk yang kita jual tuh melalui Instastory. Karena dengan Instastory orang-orang bisa melihat melalui dengan cara video ataupun gambar mengenai produk yang kita miliki. Nah, selanjutnya ada media sosial Google Plus. Nah, dengan menggunakan jenis media sosial yang satu ini sangat cocok untuk usaha yang ingin memperoleh peringkat terbaik di mesin pencarian Google. Nah, jika kalian memiliki website ataupun jika kalian sudah memiliki website dalam menjual produk kalian, nah Google Plus ini dapat kita gunakan sebagai media pemasaran ataupun promosinya. Karena dengan menggunakan Google Plus ini kita dapat memperoleh tingkat paling tinggi atau tingkat teratas dalam mesin pencarian Google Plus, dalam mesin pencarian Google, sehingga orang-orang ataupun konsumen dapat mencari produk kita dengan gampang dan tepat pada usaha kita. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan melalui WhatsApp group. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.